Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kelas kita pada hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan kesempatan untuk berdiskusi bersama-sama berkenaan dengan bagian-bagian sabda Tuhan. Sebelum kita akan lanjut, mari kita mohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Anugerahi kami dengan kekuatan untuk dapat belajar bersama-sama, menyerap, kemudian mewujudkan dalam kehidupan kami semua. Sehingga keluarga kami ya Tuhan, sungguh-sungguh akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini atas segala kebaikan Tuhan, dan kami serahkan semua bagi kemuliaan nama-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pelajaran kita yang ketujuh dalam triwulan 3 tahun 2020 berkenaan dengan memuridkan anggota keluarga. Bagian-bagian Alkitab yang akan diambil yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 1-8 dan kemudian pasal 2 ayat 14 sampai dengan 19. Saudara sekalian dipersilakan untuk membacanya di tempat masing-masing. Saudara sekalian, ada keluarga yang harmonis, bahagia dan sungguh saleh karena hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, kita melihat hal itu di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Ada juga keluarga yang mengalami broken home. Terjadi KDRT di sana dan hidup serampangan karena firman Tuhan tidak diindahkan di dalam keluarga tersebut. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bermacam keluarga yang ada di sekeliling kita. Dan kita melihat seperti apa kehidupan mereka. Apakah mereka berbahagia sebagai keluarga? Ataukah mereka justru biasa-biasa saja? Ataukah mereka memang memiliki kehidupan yang saleh? Kita tahu bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan. Kita baca dari Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Namun akibat dosa berimbas buruk juga pada keluarga, yaitu Kain membunuh Habil. Jadi boleh dikatakan dosa telah merayap masuk dalam kehidupan keluarga, membuat keluarga menjadi rusak. Dosa yang membuatnya demikian. Saudara sekalian, kalau kita menyaksikan hal ini, mengingat perkara ini, alangkah dahsyatnya sebenarnya imbas dosa terhadap kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat. Nah, banyak keluarga sebenarnya yang ingin Tuhan pulihkan pada masa dahulu sampai sekarang. Ada kerinduan Tuhan supaya keluarga-keluarga dipulihkan kembali menjadi keluarga yang bermakna, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang indah. Home sweet home. Satu keluarga di mana semuanya orang bisa berteduh di sana, bisa saling menikmati persekutuan, kasih bisa saling dibagi dan selanjutnya. Luar biasa, itulah kerinduan Tuhan. Namun, dosa belum diselesaikan. Sampai Tuhan sendiri harus datang untuk menyelamatkan kita semua. Karena ini adalah kerinduan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya keluarga saja, tapi dimulai dari pribadi yang ada di dalam keluarga. Itu sebabnya Injil perlu disampaikan kepada setiap keluarga, setiap anggota keluarga, supaya setiap anggota itu benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dari anak-anak sampai orang-orang yang sudah lansia sekalipun, mereka harus hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya kepadanya, membuat rumah tangga menjadi harmonis kembali. Karena hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus begitu akrab. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama justru pada pesta pernikahan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Dalam hal ini kita bisa menafsirkan bahwa anggur adalah simbol kebahagiaan keluarga. Artinya, kebahagiaan keluarga yang sedang menikah pada waktu itu, pesta pernikahan itu akan menjadi lebih meriah kalau anggur disediakan untuk mereka. Dan ini adalah anggur yang baru, bukan anggur yang sudah terfermentasi sehingga membuat orang mabuk. Karena pada masa itu, anggur merupakan minuman yang biasa. Jadi saudara sekalian, anggur adalah simbol kebahagiaan, simbol sukacita. Artinya keberadaan dan kebahagiaan keluarga menjadi sangat penting pada masa itu. Keluarga adalah prioritas di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jangan lupa bahwa masyarakat itu terbentuk dari keluarga-keluarga. Jadi keluarga itu merupakan masyarakat terkecil, organisasi masyarakat terkecil yang kemudian membentuk satu masyarakat yang luas. Kalau anggota-anggota keluarga dan keluarga-keluarga hidup harmonis, maka seluruh kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, dan itu dimulai dari pemulihan keluarga. Pemulihan keluarga adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dia mati bagi pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga untuk menebus kita semua, menebus pribadi-pribadi tersebut supaya dosanya dihapuskan dan dosa tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan pribadi-pribadi dan kemudian kehidupan keluarga, dan kemudian meluas pada seluruh kehidupan bermasyarakat. Saudara sekalian, kita akan belajar pada bagian-bagian ini. Aktivitas murid Tuhan Yesus Kristus pertama-tama adalah memuridkan anggota keluarga, sehingga hidup keluarga itu berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Ini ada alasannya. Mengapa hal itu diperlukan? Karena ada dua perkara yang penting di sini. Yang pertama, ada mara bahaya yang sedang mengancam kehidupan berkeluarga. Justru pada zaman sekarang, iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah cara menyelamatkan keluarga. Itu adalah bagian yang kedua. Tidak ada yang lain. Karena apa? Hanya dengan penebusan kita, penghapusan dosa, pengampunan dosalah, dan menyelesaikan dosa itu secara tuntas sampai ke akar-akarnya, itu yang membuat keluarga menjadi berbahagia, keluarga menjadi bermakna, karena setiap orang di dalam anggota keluarga, sebagai anggota keluarga, semuanya telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karyanya di atas kayu salib. Saudara sekalian, apa mara bahaya yang mengancam keluarga? Jangan lupa, tanpa kehidupan rohani yang sehat, keluarga berada di dalam mara bahaya. Dosa dan kelicikan iblis merusak semua sendi-sendi kehidupan, sehingga setiap keluarga itu perlu membangun perisai yang kuat sehingga tidak menjadi sasaran yang lunak, sasaran yang empuk dosa dan iblis yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara bisa membaca itu dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Jadi pemuridan adalah cara membangun perisai iman yang ampuh untuk melindungi
keluarga. Saudara sekalian, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Dan pada saat ini, mara bahaya yang sedang mengancam keluarga-keluarga di era modern ini. Satu adalah narkoba, LGBTQ, queer, dan kemudian hedonisme. Tiga perkara ini sedang mengancam keutuhan keluarga. Nah, itu sebabnya kita perlu memiliki perisai yang kokoh, perisai yang kuat untuk melindungi keluarga kita dari hambatan-hambatan yang mencoba menghambat perjalanan keluarga penuh dengan keharmonisan. Narkoba, LGBT, hedonisme, dan lain-lainnya masih ada. Daftar yang lebih panjang lagi, mementingkan diri sendiri dan segala macam, itu pasti akan menghambat keharmonisan keluarga dan pada akhirnya menghancurkan keluarga tersebut. Kita perlu perisai, dan perisai itu adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya iman kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Kita tahu bahwa Timotius adalah seorang Kristen yang mendapat pendidikan iman dari keluarga, yaitu dari nenek dan ibundanya. Nah, itu sebabnya di sini peran penting keluarga untuk mendidik anak-anak. Timotius dididik oleh neneknya, dididik oleh ibunya supaya percaya kepada firman Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hidupnya nanti kita tahu bahwa Timotius akhirnya menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia mendapatkan pengajaran tentang iman itu dari neneknya, dari bundanya. Jadi Timotius menjadi seorang yang sungguh beriman sejak masih muda. Ini bisa terjadi oleh karena ibunya, neneknya, mewariskan iman kepada Timotius. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Saudara dan saya, apakah kita sudah mewariskan iman itu kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita? Ingat, bukan hanya dengan kata-kata semata, tetapi dengan perbuatan kita. Apakah tindakan-tindakan kita di keluarga mencerminkan bahwa kita ini beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Menunjukkan kehidupan iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita renungkan pada bagian itu. Sudahkah kita, saudara dan saya, mewariskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu kepada anak cucu kita? Kalau belum, inilah saatnya saudara memulai. Kita tidak terlambat. Mulailah, karena mewartakan Injil dimulai juga dari rumah kita masing-masing. Contoh yang diambil di sini adalah Timotius. Diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 6. Aku, Paulus dalam hal ini, mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau, Timotius, dalam hal ini, dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, kata Paulus kepada Timotius, air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali
supaya penuhlah kesukaanku. Kerinduan seorang bapak rohani kepada anak rohaninya, melihat pertumbuhan iman anak rohaninya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini kelihatan bahwa neneknya Lois dan ibunya Eunike mewariskan iman itu kepada Timotius. Alangkah bahagianya anak-anak yang mendapat warisan iman, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan. Mungkin kita tidak bisa mewariskan kekayaan yang berlimpah, tapi kita bisa mewariskan iman, kehidupan kekal dan abadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kata Rasul Paulus, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Timotius yang beriman, iman yang diterimanya dari neneknya dan ibunya. Kemudian Paulus datang dan menumpangkan tangan atas Timotius. Di sanalah dia mendapat karunia untuk melayani. Jadi dia diminta untuk mengobarkan karunia itu. Jangan sampai karunia yang diterima oleh anak-anak itu padam. Tetapi Paulus mengingatkan anak rohaninya, kamu telah menerima karunia itu dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus. Maka tugasnya sebagai seorang anak yang mendapat kasih karunia Tuhan, mengobarkan itu. Artinya terus membuatnya menyala, maju bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, warisan yang diberikan oleh nenek dan ibunya kepada Timotius. Bukan warisan kekayaan, tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi yang diwariskan adalah imannya, sehingga Timotius menjadi orang yang hebat di kelak kemudian hari, menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat gigih sampai akhir hidupnya. Timotius menjadi teladan iman kita di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan dan ajarannya. Juga di dalam hidup penuh kekudusan dan kesucian. Mengapa? Karena dia seorang yang beriman sungguh, iman yang tulus, ikhlas, kata Rasul Paulus. Dan itu adalah warisan dari neneknya dan bundanya. Meskipun ia harus menghadapi ajaran sesat yang menyebut kebangkitan telah terjadi dan menegur orang-orang yang bersilat kata, menghindari omongan yang kosong, yang tak suci, dan yang hanya menambah kefasikan saja. Dia harus menegurnya dengan kuat, tapi dia berani karena dia memiliki keyakinan iman yang begitu kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi pelayan Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Hidupnya sangat bermakna karena Tuhan Yesus Kristus memanggil dia, menganugerahi dengan karunia khusus, karunia pelayanan yang kemudian dikobarkan terus-menerus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, kesimpulannya saudara sekalian, keluarga yang beriman kuat akan menghasilkan generasi yang beriman kuat. Dengan demikian, keluarga yang demikian menjadi teladan, mampu luput dari mara bahaya yang mengancam dan terhindar dari ajaran-ajaran palsu dan dari badai dunia yang sedang melanda, yaitu narkoba, LGBT, hedonisme,
terutama mementingkan diri sendiri. Kekuatan keluarga ini, kekuatan iman anak-anak kita, itu terjadi jika keluarga, seluruh keluarga berfokus pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, betapa pentingnya pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan keluarga. Bagaimana dengan kita? Sudahkah keluarga kita adalah keluarga yang berpusat pada Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami sekalian dapat belajar bersama berkenaan dengan pentingnya keluarga hidup di dalam Tuhan dan keluarga yang berfokus kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, supaya iman kami semakin kokoh, teguh, kuat di dalam Tuhan. Lindungi jagailah kami, lindungi jagai keluarga-keluarga kami. Anugerahi kami kemampuan untuk mewariskan iman kami kepada anak, cucu kami, dan selanjutnya, supaya mereka semua hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Nama Tuhan diagungkan. Amin. Sampai berjumpa di